المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تم إلى روح آبائه وأجداده وإخوانه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-imam al-rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacanya? Babul hubbi fillah. Sebabul lakni, bab tentang cinta di jalan Allah dan mencaci maki dan melaknat. Hubbillah, cinta di jalan Allah, dan sebaliknya marah kalau di jalan Allah kita nggak ngapa-ngapain. Bukan berarti kita nggak boleh marah, tapi kalau marah di jalan Allah boleh. Ada anak nggak sembahyang jamaah, santri omelin, hukum boleh. Itu hubbillah, cinta di jalan Allah dan sebaliknya murka di jalan Allah itu boleh. Yang penting niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Orang tidak mendapatkan manisnya iman. Ini artinya iman itu manis. Kalau iman itu manis, kenapa banyak orang tidak beriman? Kan iman itu manis. Yang manis biasa orang suka. Manis itu terasa manis kalau orang itu sehat. Kalau orang itu sakit, manis itu terasa pahit. Kita barangkali mengatakan martabak enak karena kalau kita lagi sehat. Orang sakit bisa makan martabak, dia buang. Jadi bukan karena iman itu enggak manis, iman itu manis. Nah, kalau orang tidak beriman, dia nggak merasakan manisnya iman karena dia sedang sakit. Fi qulubihim maradun. Orang itu hatinya sakit. Kalau sakit sih yang manis sudah terasa manis. Dan tidak mendapatkan rasa manisnya iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta sama orang, cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru merasakan manisnya iman. Cinta sama orang karena Allah. Barangkali karena orang ini rajin ngaji, kita cinta sama dia.
orang itu sering melaksanakan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, fillah. Cinta sama orang itu karena punya kesamaan misi dalam rangka mengembangkan agama, dalam rangka ibadah. Tapi kadang-kadang kita dapati orang itu cinta sama orang lain bukan fillah, mungkin karena duitnya banyak, karena jabatan, karena segala macam. Kalau itu tidak mendapatkan manis iman. Wa hatta ayyuqdara bin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ila al-kufri ba'da id anqadahu Allah. Dan sampai dia dilempar di api neraka lebih dia sukai daripada kembali kepada kufur setelah Allah selamatkan. Mendingan mati daripada kembali ke kufur. Mendingan dia dibakar hidup-hidup daripada kufur. Mendingan celaka daripada melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang begini memang orang yang imannya kuat. Jadi mendingan dibakar hidup-hidup daripada kufur. Bagaimana sikap kita kalau dalam keadaan terpaksa sampai dibakar? Boleh enggak orang mengucapkan kalimat-kalimat kufur kalau enggak dia akan dibakar? Dalam kondisi seperti ini, orang boleh aja mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena dia masuk dalam firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi kalau dia tidak mau mengucapkan kalimat kufur lalu dibakar hidup-hidup juga nggak apa-apa juga. Ini pilihan. Tergantung mana yang lebih baik buat dia dan buat keluarga dan buat agamanya. Wa hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, sampai Allah dan Rasulnya lebih disukai dibandingkan dengan selain keduanya. Bahkan kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada apapun. Ini mestinya kita memiliki sikap kayak begitu. Cinta Allah dan Rasulnya lebih mendominasi hati kita dibandingkan dengan cinta kepada yang lain. Apalagi sih cinta kepada harta. Kita mestinya cinta harta itu nggak ada apa-apanya. Tapi nggak enak, nggak pakai ini, nggak pakai gula, nggak pakai gula. Iya, gini aja ya. Hah? Tadi kan nggak nyampur sama suara luar tadi. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yarmi rajulun bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalika. Tidaklah menuduh orang dengan fasik dan menuduh orang dengan kufur kecuali kembali kepada dia kalau orang yang dia tuduh tidak seperti itu. Orang benar-benar dikatakan fasik, kurang ajar. Orang benar-benar dibilang kurang ajar, bukan yang dituduh yang kurang ajar, berarti dia sendiri yang kurang ajar. Kenapa orang baik-baik dianggap kurang ajar? Yang kurang ajar siapa? Yang ngomong. Nah, kalau orang yang benar-benar kurang ajar bilang kurang ajar itu nggak ngapa-ngapa. Orang baik-baik nggak punya salah apa-apa, dibilang kurang ajar. Yang kurang ajar adalah yang ngomong. Irtadda illam yakun sahibu kadzalika irtadda alaih, kembali kepada dia yang ngomong. An Abi Qilabah anna Thabitan ad-Dahhaki wa kana min ashab syajaratir ridwan. Thabit bin Dahhak adalah termasuk orang yang ikut dalam Syajaratul Ridwan pada waktu perang Hudaybiyah. Mereka bay'at
di bawah sebuah pohon. Alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah, disebut dengan syajaratur ridwan. Pohon di mana mereka saat itu sumpah untuk melawan orang kafir Mekah sampai titik darah terakhir. Kenapa mereka sumpah kayak begitu? Karena pada waktu pada waktu Hudaybiyah, umat Islam dari Madinah itu ke Mekah tidak tujuannya buat perang, buat ibadah, nggak buat senjata, nggak buat perang, nggak buat perlengkapan perang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah itu masuknya melalui Hudaybiyah, sekalipun sebenarnya Hudaybiyah itu bukan arah dari Madinah, tapi Nabi mencari arah Hudaybiyah barangkali agar dia datang ke Mekah dalam keadaan nyaman. Sampai di Hudaybiyah, orang kafir melarang umat Islam untuk melanjutkan perjalanan umrohnya ke Mekah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk kasih tahu orang Mekah, kita ini ke Mekah bukan mau perang, kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa senjata, bisa juga buat ngupas apel doang, nggak ada peralatan perang. Utsman bin Affan sampai di Mekah terlambat kembali ke Hudaybiyah karena banyak urusan yang diselesaikan. Timbul berita di Hudaybiyah, Utsman dibunuh di Mekah. Maka mereka marah dengan orang-orang Mekah. Di mana-mana utusan nggak ada yang dibunuh, nggak ada yang dicelakakan, nggak ada yang celakakan. Lalu mereka sumpah untuk menyerang kota Mekah dalam kondisi apapun sampai titik darah terakhir. Dan mereka baiat di bawah sebuah pohon yang disebut dengan baiat syajaratul ridwan, baiatul ridwan. Tahun depan ketika mereka balik ke situ, cari mana pohon kemarin tempat mereka baiat, ternyata nggak ketemu. Mereka lupa pohon mana yang kemarin kita baiat di situ. Lupa, kan pohon banyak di situ, ada beberapa pohon. Mereka lupa di pohon mana mereka tahun kemarin baiat di situ. Dan Hudaybiyah ini akhirnya selesai dengan damai. Sulhul Hudaybiyah, damai di Hudaybiyah. Yang namanya damai itu mesti ada yang mundur. Kalau nggak ada yang mau mundur, nggak pernah terjadi perdamaian. Harus ada yang mundur, nggak bisa damai itu nggak yang mundur, nggak bisa. Harus ada yang mundur. Dan mundur jangan satu doang nggak curang. Mesti dua-duanya mundur. Maka umat Islam dalam damai itu diantaranya adalah tidak melanjutkan perjalanan ke Mekah tahun ini. Tahun besok baru bisa kembali ke Mekah. Itu pun kalau bawa pedang berada di dalam sarungnya, dan cuma 3 hari, habis 3 hari meninggalkan Mekah. Lalu gencatan senjata selama 10 tahun, tidak melaksanakan perang selama 10 tahun, gencatan senjata antara Mekah dan Madinah. Lalu kalau orang Mekah kan daerah kafir, Madinah daerah Islam. Kalau orang Mekah datang ke Madinah, itu harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah, tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Kata Ustaz Mari cerdik, tapi blender. Itu blunder sebenarnya. Kenapa blunder? Dan Nabi tanda tangan itu. Sampai Umar sedikit marah-marah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada orang yang ekstrim meragukan keislaman Umar saat itu. Tapi Nabi tanda tangan. Bukankah itu sebuah perjanjian nggak ada curang? Memang bentuknya nggak adil, tapi Nabi memiliki kekuatan politik yang sangat jauh. Nabi tanda tangani. Kenapa Nabi tanda tangani? Sekarang kalau umpamanya orang Madinah ke Mekah, kan nggak pulangin dah, nggak dipulangin kan? Apa pikiran Nabi?
Kalau dia Islamnya jelek, biar dia kumpul di Mekah rame-rame turut-turut dia, ngapain? Andaikan Islamnya bagus, dia akan dakwah di Mekah. Susah-susah kita ngirim dai ke sana. Ini jangan dianggap jelek. Nabi gak akan menandatangani hal yang jelek. Itu blunder buat mereka sebenarnya. Kalau Islamnya jelek, dia dikumpul di Mekah daripada ngerecokin kita di Madinah. Islamnya bagus, dia akan dakwah di Mekah. Susah-susah kita ngirim dai. Kan kayak begitu. Lalu orang Mekah datang ke Madinah, kan mesti pulangin tuh. Kalau mereka imannya kuat, mereka nggak bakal mau pulang. Dan benar, ada orang Mekah datang ke Madinah, disusulin oleh 2 orang, disusulin. Muhammad, kan perjanjian kita, kalau orang Mekah ke Madinah kan sepulangin. Iya, pulangin. Orang itu sebenarnya nggak mau, tapi dipaksa dibawa pulang oleh 2 orang dari Mekah. Orang ini bawa pedang, sampai di jalanan. Ini orang-orang yang baru datang ke Madinah dipulangin. Ya orang jalan ngobrol. Ini pedangnya cakep juga nih. Begitu siapa dulu yang punya, kayak begitu. Boleh saya lihat? Nggak apa-apa. Dia begitu kasih dibunuh orang itu. Ini kan kemenangan buat kita. Akhirnya orang itu ke Mekah nggak mau, ke Madinah nggak boleh. Akhirnya dia berada di sebuah antara Mekah dan Madinah. Dan banyak orang yang akhirnya berkumpul di situ. Ke Madinah nggak boleh, di Mekah nggak betah karena orang kafir. Sampai-sampai orang ini memiliki sebuah kekuatan di mana kalau ada kafilah dari Mekah ke Syam pasti diganggu oleh orang ini. Ada mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu keputusan itu dicabut aja lah, jangan dijadiin. Jadi ini bukan kata kita kan, ini kan berat sebelah. Tapi itu Nabi tanda tangani, Nabi setujui karena Nabi tahu itu sekalipun ditandatangani kemenangan di pihak kita, tidak di pihak mereka. Ada tadi pertama gencatan senjata selama 10 tahun. Itu tahun ke-8. Yang bingung pertanyaan kita sekarang, kenapa tahun 10 Nabi melaksanakan Fathu Makkah, penyerangan ke kota Mekah? Bukankah ada gencatan senjata selama 10 tahun? Kenapa baru 2 tahun Nabi sudah melaksanakan Fathu Makkah? Apakah Nabi tidak menepati janji? Oh enggak, Nabi enggak mungkin tidak menepati janji. Lalu kenapa baru 2 tahun? Bukankah kesepakatannya 10 tahun gencatan senjata? Nah, ini baru 2 tahun. Kalau ditanya kenapa, bisa pikir kita pada bisa baca kitab ya, cari aja sendiri di kitab itu ada kenapa ada. Jadi kita cari aja di kitab sendiri-sendiri seperti supaya pintunya yang lebih banyak. Kalau disampaikan ntar lupa, nyari sendiri tuh bisa. Hah? Nggak apa-apa. Kadang-kadang yang nanggung yang enak. Karena kesepakatannya tahun depan baru bisa balik lagi. Nabi perintahkan sahabat untuk kembali ke Madinah. Segera potong kambing kembali ke Madinah. Orang pada kagak mau. Ya Rasulullah, kita udah jauh dari Madinah, kemarin tinggal dikit banget. Itu Mekah tinggal 50 km, nggak sampai 50 km, nggak sampai 50 km. Itu kan jalan ke Jeddah. Itu tengah-tengah antara Mekah dan Jeddah, paling tinggal 35 km. Perjalanan 450 km telah kita tempuh. Dikit lagi, masa nggak boleh? Kata Nabi, ini kesepakatan. Yang namanya kesepakatan harus kita taati. Harus. Orang tetap ngelawan, kagak mau. Ummu Salamah di sini bilang, ya Rasulullah, kalau ingin orang-orang segera kembali ke Madinah, udah engkau potong kambing, cukur pakai pakaian. Akhirnya Nabi dengar apa kata Ummu Salamah, dan Nabi segera potong kambing, dan Nabi cukur, Nabi pakai pakaian. Nabi berangkat kembali ke Madinah. Begitu Nabi potong kambing, semua berebut pengen potong kambing, buru-buru membayar dam. Ini artinya apa? Ini pelajaran buat kita. Kalau kita nyuruh orang kagak dengerin, kecuali kita mulai. Kita sebagai pimpinan, kalau nyuruh orang doang, orang kagak dengerin. Kita nyuruh anak pondok subuh berjamaah, kalau kita yang sebagai
Pengurus pondok kagak jamaah, mereka kagak bakal sholat jamaah. Kita kan biasa nyuruh doang, buat pengumuman, bikin stadion general, wajib subuh berjamaah. Ternyata pengurus pondoknya agak jamaah, kagak bakal didengerin orang. Boro-boro ente nabi aja kagak didengerin orang. Jadi kita kalau nyuruh orang harus kita sendiri yang memulai. Itu sulhul Hudaybiyah, dan orang ini Habib bin Dahk adalah termasuk orang yang min ashabi syajaratir ridwan. Ini kebanggaan mereka. Mereka motong kambing sebagai dam. Dam apa namanya? Dam muhsar. Dam orang yang tertahan. Sebab dam itu mestinya dipotong di Mekah. Nggak boleh dam dipotong di luar. Hatta yablughal hadyu mahillah. Mahilnya adalah Mekah. Atau dalam ayatnya kita kan hadian balighal Ka'bah, hadian balighal Ka'bah. Kecuali dam muhsar. Kalau dam muhsar, dia boleh potong kambing di mana saja ketika dia tertahan. Karena ketika Nabi berada di Hudaybiyah, Hudaybiyah itu di luar tanah haram, dan mereka menyembelih kambingnya di luar tanah haram. Karena mereka menyembelih kambing di luar tanah haram menandakan boleh menyembelih kambing dam muhsar di luar tanah haram. Selain dam muhsar wajib disembelih di tanah haram. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man halafa ala millatin ghairil islami fahuwa kama qala." Siapa yang sumpah atas agama selain agama Islam, fahuwa kama qala, maka dia seperti yang dia katakan. Ala millatin ghairil islami, ala millatin ghairil islami, agama yang selain agama Islam. Jadi apa ghairi Arabnya? Ya, ghairi Arabnya jadi nah dari mana? Dari millat. Oke. Millat itu marifat nakirah. Ghairil islami marifat nakirah. Marifat. Boleh? Hah? Boleh nggak ma'rifat nat ke nakirah? Hah? Kenapa? Ya, kenapa nakirah? Hah? Yang mana yang sifat? Yang mana yang sifat? Ghairi Islam atau ghairi sifat? Lalu yang namanya, karena kita katakannya idafat kepada ma'rifat nakirah, itu kalau idafat ghair mahdah. Ghair mahdah kalau mudhafnya sifat, mudhaf ilaih ma'mul. Saya baca tadi. Hadian balighal Ka'bati, hadian nakirah, balighal Ka'bati menjadi naat dari hadian. Hadian mana nakirah? Balighal Ka'bati mana nakirah? Nakirah kan itu apa? Karena idhofat ghairu mahdah. Idhofat ghairu mahdah dia tetap nakirah, sekalipun idhofat kepada ma'rifat. Karena idhofat itu faedahnya bisa taksis, bisa ta'rif. Idhofat kepada nakirah itu faedahnya taksis. Idhofat ma'rifat faedahnya ta'rif. Kecuali idhofat ghair mahdah la yufidu takhsisan wala ta'rifan wa inna ma yufidu takhfifa fil lafzi faqat. Idhofat ghair mahdah itu hanya memfaedakan, memudahkan omongan doang. Hada daribu Zaidin, daripada hadza daribun Zaidan,
mana enak kan? Dari Zaidin itu diidofatkan hanya takhfifil lafaz faqat. Sekarang di sini ghair Islam itu bukan idofatnya ghair mahdhar, tapi kenapa boleh menjadi na'at dari millatin? Karena kita harus tahu ya, lafaz ghair itu kalau kata istilah muhajirin itu adalah isim mutawaghil bin nakirah, ya harus nakirah, nggak bisa ma'rifat, harus nakirah, nggak bisa ma'rifat. Sekalipun idofat kepada ma'rifat dia tetap nakirah. Sebab kita lihat selain Islam apaan? Apa selain Islam? Banyak kan? Bisa Yahudi, bisa Majusi, bisa Konghucu, bisa Buddha, bisa Hindu, bisa Shinto, bisa macam-macam. Jadi ghair Islam itu sekalipun itu kepada ma'rifat tetap nakirah. Karena apa ghair? Kata Muhajirin, ghair adalah isim mutawaghil bin nakirah. Dia nggak bisa ma'rifat. Jadi ghair Islam itu nakirah sekalipun itu kepada isim ma'rifat. Oke, ini tanjiran nahu ya, tanjiran ghair. Gimana? Ada itu kalau itu pakai ma'rifat, jadi ma'rifat nggak pakai alifat. Idofat gitu nggak jadi ma'rifat. Ma'rifat. Sekarang kalau percaya kan, akhir itu idofat sekali ma'rifat dia tetap nakirah. Percaya nggak? Percaya nggak? Ayo percaya. Kalau percaya, kita baca Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan ghairil maghdubi idofat kepada ma'rifat mesti nakirah. Kenapa dia bisa jadi sifat dari alladzina an'amta 'alaihim? Alladzina isim ma'rifat. Dengan apa ma'rifatnya? Isim mausul. Ma'rifat nakirah. Ma'rifatnya ghairil maghdubi kok bisa na'at dari alladzina? Bukankah ghair itu nakirah sekalipun idofat gitu. Fahuwa kama qala kayak gitu ya. Oke, jadi badal nggak ada masalah. Sekarang dijadiin naat juga bisa. Kita bicara naat sekarang, kalau badal nggak ada cerita kalau badal. Naat juga bisa. Iya. Naat bisa. Mana-mana kan badal dengan naat mana mendingan. Kalau badal itu kan biniyat mubdal minhu itu badal. Ja'izir akhuka. Yang dimaksud adalah akhuka. Itu yang dimaksud. Itu kalau badal. Kenapa nggak kayak begitu? Oke. Kenapa boleh? Silakan ya, kita terima banyak tafsir surah Fatihah banyak. Ente punya di rumah tafsir surah Fatihah banyak ente punya. Banyak kan? Ini mandangnya dari faedah itu tadi. Kenapa? Pemahaman yang lebih luas. Yang mana? Tadi kan ada faedah lebih luas soal ma'rifat. Itu faedah. Iya, kalau ghair itu kan dia nggak bisa ma'rifat, kan tertentu ma'rifat tertentu. Kalau ghair Islam sekarang ini, Ja'a ghairu Zaidin, yang datang bukan Zaid, siapa orangnya? Siapa aja bisa ma'rifat nakirah tuh. Nakirah, maka sekalipun itu pun ma'rifat nakirah. Ja'a ghairu Zaidin, yang datang bukan Zaid. Siapa bukan Zaid? Zaid ini nggak ada selain Zaid. Itu kan nakirah. Maka ghair itu adalah isim mutawaghil bin nakirah. Kan nggak ketahuan siapa orangnya. Beda. Kenapa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bisa jadi na'at dari alladzina itu ma'rifat. Ghairil maghdubi nakirah ma'rifat. Nakirah ma'rifat. Sekarang gini, ada orang punya guru ngajinya dua guru ngajinya, satu Ustadz Zaid, satu Ustadz Amr. Memang guru ngaji cuma dua.
Bapaknya tanya, guru ngaji yang datang siapa? Bukan Ustaz Zahid. Berarti siapa? Marifat tak kira? Marifat tak kira? Hah? Sekalipun menggunakan lafaz ghair. Nah, itu clue-nya tentang ghairil maghdubi. Ayo, bisa kan? Ulang lagi. Tadi saya katakan, lafaz ghair itu untuk awal itu lebih nakirah. Paham kan? Yang datang bukan Zaid. Itu kalau orang yang banyak, siapa orangnya selain Zaid siapa tahu. Tapi kalau orang guru cuma dua, ada Ustaz Zaid, Ustaz Amr. Nah, ajar seorang nih. Bapaknya tanya, "Bang, siapa gurunya?" Pak Zaid. Enggak, bukan Pak Zaid. Bukan Pak Zaid. Ghair Zaid. Siapa artinya? Marifat kira? Marifat. Sekali dengan lafaz ghair gitu. Dan ini clue-nya untuk menjawab ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu idofah ke rumah berbeda ya. Bukan kalimat ghair, itu mahdhar. Mahdhar itu kalau idofah itu ma'rifat jadi ma'rifat. Kayak lafaz ghair. Kalau ghair mahdhar lain. Ghair mahdhar kalau mudhaf itu sifat. Kayak hadian balighal ka'bati itu sifat. Oke? Bisa kan jawabnya? Coba bisa nggak tadi? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hah? Oke. Itu keluarnya ya. Kenapa boleh menjadi naat dari alladzina an'amta alaihim? Walaysa 'ala bi adam nadran fi ma la yamliku. Dan orang tidak boleh nadar apa yang dia nggak punya. Jangan nadar yang dia nggak punya. Pokoknya saya, kalau saya anak saya lulus, saya akan sedekahkan itu emas yang ada di Monas. Oh, itu punya siapa? Nazar. Nazar. Apa nazarnya? Nggak tanggung-tanggung. Itu emas yang 30 kilo yang ada di Monas, saya akan itu nazar. Nggak bisa nazar yang enggak punya. Nazar itu yang ente mampu, yang ente bisa, itu baru bisa nazar. Kalau enggak ya enggak. Wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi. Dan yang melaknat orang mukmin sama seperti membunuhnya, keharamannya sama. Bukan berarti melaknat seperti membunuh kena had, laknat itu kena had juga, enggak, bukan begitu maksudnya. Keharamannya sama, ancamannya juga sama. Tapi hukumannya berbeda. Kalau membunuh kan harus kena had, dibunuh lagi diqisas. Melaknat tidak. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi. Menuduh orang dengan mukmin dengan kufur maka sama hukumnya seperti membunuh, dosanya sama. Bab namimah. Bab namimah. Namimah itu ngadu-ngadu omongan. Artinya kita nih ngomong sesuatu sama orang lain, sampai doa kita kan diomongin anak di sini, ya itu namanya namimah. Wadul wajah ini orang yang memiliki dua wajah. Dua wajah sama seperti kalau kata kita ular kepala dua. Kalau Arab mengatakan mukanya dua, kalau kita mengatakan kepalanya dua. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga qattat. Qattat adalah namam, orang yang suka ngadu-ngadu omongan orang. La yadkhul jannah. Hadis yang kayak begini nih, ini jangan kita artikan secara harfiah. Lalu orang yang suka ngaduin omongan orang itu nggak bakal masuk surga. Ini diartikan pertama, kalau dia itu menganggap halal yang haram itu kafir, dan kafir tidak akan masuk surga. Yang kedua, la yadkhulul jannah ma'as sabiqin. Enggak masuk surga bareng-bareng orang yang duluan, tapi dia diproses dulu. Bukan berarti qattat itu nama itu tidak masuk surga sama sekali, tidak. Kecuali orang kafir. Orang kafir memang tidak akan masuk surga. Dan kalau dia mengatakan yang kayak begitu itu halal, sedangkan itu haram, kita tahu mengatakan halal terhadap hal-hal yang haram hukumnya kafir. Kafir itu
tidak akan masuk surga. Jadi bukan diartikan nggak masuk surga sama sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tajidu min syirarin nasi yaumil qiyamah 'inda Allah dzal wajhaini. Kau dapati sejelek-jelek orang di hari kiamat adalah dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i wajhin wa haula'i wajhin, datang kepada ini dengan satu wajah, kesana dengan satu wajah. Itu kalau yang namanya dzul wajhain, kalau omongan itu lil ifsad. Tapi kalau ngomongannya bukan lil ifsad, untuk memperbaiki itu boleh. Karena katanya bohong itu kalau untuk memperbaiki orang yang ribut, bohong itu boleh. Sekalipun sebenarnya bohong itu nggak boleh. Tapi kalau bohong itu li'islahidatil baini, untuk memperbaiki hubungan orang yang rusak, maka bohong itu boleh. Nah memang kayak begitu. Kalau ngomongin orangnya untuk kebaikan itu boleh. Tapi yang nggak boleh adalah kalau ngomongin itu lil ifsad, untuk membuat hubungan orang yang menjadi retak, dan itu yang tidak boleh. Bab satril mu'mini ala nafsihi, bab orang menutup kesalahan dia sendiri. Wal hajri fawqa talatin, dan marah lebih dari 3 hari. Wa anhu aidan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Kata Nabi, semua umatku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa terang-terangan. Oleh karenanya kalau orang berbuat salah, mestinya dia harus tutupin. Jangan dia udah berbuat salah dia bangga dengan kesalahannya, dia berbuat maksiat bangga dengan maksiatnya. Tapi kalau dia berbuat sebuah kesalahan dan dia nggak sampaikan nama orang, maka insya Allah dosanya akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mujahirin yang terang-terangan. Wa inna minal majanati, baca ya, ayyak malar rajul bil-laili amalan thumma yufsidu wa qad satara Allah fa yaqulu ya fulan qad amiltu barihata kada wa kada. Majana termasuk mujaharah adalah orang yang melaksanakan perbuatan dosa di waktu malam, maka dia pagi-pagi Allah udah tutupin, dia bilang sama orang semalam aku begini-begini, Allah tutupin. Allah nggak perlihatkan kepada orang lain tentang dosa dia. Siang dia ngomongin dia mana pacaran, datang ke pacarnya malam-malam, karena nggak ada yang tahu kan tuh. Begitu bangganya besok pulang ke pondok bilang subhanallah gua sampai jam 12 pulang, lu ngapain ke pacarnya? Lu Allah udah tutupin, dia sendiri yang buka. Itu namanya mujaharah. Dosa semua orang pasti berdosa. Siapa yang gak berdosa di antara kita? Di antara kita tidak ada manusia yang gak berdosa. Tapi kalau kita berbuat dosa, jangan bilang sama orang-orang, itu termasuk mujaharah, dan itu yang gak dimaafin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, dan dia malam-malam Allah tutupin kejelekannya, dosanya, pagi-pagi dia sendiri yang buka kejelekannya. Ya Allah udah tutupin, dia buka, ya Allah kata terserah lu dah, nggak akan dimaafin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kayak begini. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Enggak boleh orang marah sama orang lain, akhah arti orang lain, enggak harus saudara, akhahu fil Islam, lebih dari 3 hari. Ya taqiyani wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha,
ketemu, yang ini melenggot ke sini, ini melenggot ke sono. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salami, yang paling baik adalah siapa yang mulai mengucapkan salam. Itu yang paling baik. Jadi jangan ada orang yang marah lebih dari 3 hari, kecuali marah untuk kepentingan agama, itu silakan. Kalau marah untuk kepentingan agama nggak apa-apa, sekalipun lebih dari 3 hari, sebulan lagi itu nggak ngapa-ngapa. Mana dalilnya? Ketika kita baca Al-Quran tentang 3 orang yang ditunda tobatnya, ingat kan? Wa 'alal thalathatil ladzina khullifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa 'alal thalathatil ladzina khullifu, 3 orang yang tobatnya ditunda. Yaitu siapa? Ka'ab bin Malik, terus Hilal dan Murarah. Kalau kita ingat namanya, ingat dari kata-kata Makkah. Makkah Malik, Ka'nya Ka'ab, hanya Hilal. 3 orang itu yang tidak ikut perang Tabuk, dan dia nggak mau bohong di hadapan Nabi, karena dia berpikir kalau dia bohong di hadapan Nabi Allah pasti tahu, maka dia tidak mengajukan alasan-alasan yang palsu, dan oleh Nabi dimarahin sampai 50 hari oleh Nabi dan umat Islam dimarahin. Dia bilang dalam pengembarannya itu, dia pernah datang ke kebun saudara sepupunya, kata Ka'ab nih, dia mengucapkan salam, dia nggak tahu tuh salamnya dijawab apa kagak, karena Nabi memerintahkan ketiga orang yang harus diasingkan, dimarahin. Ini menandakan bahwasanya marah sebenarnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu kalau marah bukan urusan agama. Urusan agama boleh kita marah lebih dari 3 hari, boleh. Ada family, tetangga, sholat ogah, puasa malas, marahin yang kayak begini, marahin. Jangan datang ke rumahnya, nggak apa-apa. Bukankah itu memutuskan silaturahim? Itu nggak apa-apa. Itu tujuannya shock terapi agar dia menjadi benar ke depan. Yang nggak boleh itu kalau marah urusan-urusan dunia. Anaknya berantem, dia emaknya mamanya ribut sampai seminggu, itu urusan dunia yang kagak boleh. Untuk urusan agama boleh sekalipun lebih dari 3 hari, marah lebih dari 3 hari boleh. Yang kedua, kalau istri nusyuz itu boleh sekalipun lebih dari 3 hari. Kan kalau perempuan nusyuz itu ada 3 tahapan. Fa'inzuhunna wahjuruhunna fil madajin. Hijrah itu boleh lebih dari 3 hari sampai istri itu sadar atas kesalahannya dan mau kembali taat kepada suaminya. Itu boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, dan yang paling baik adalah siapa yang duluan mengucapkan assalamualaikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada hal yang disampaikan, silakan. Nah, 3 orangnya asmal ladina khulifu ma'ar rasul fi Makkahin nazamaha ba'dul fuhul muraratun ka'bun hilalun wasma abaihim fi akkahin khud bil qabul. Hafal kan? Asmal ladina khulifu ma'ar rasul, nama-nama orang yang ditunda tempatnya setelah Rasul. Asmal ladina khulifu ma'ar rasul fi Makkahin nazamaha ba'dul fuhul. Dalam kalimat Makkah, mim adalah Malik, kapnya Ka'bah, haknya Hilal. Muraratun Ka'bun hilalun wasma, Murarah Ka'b dan Hilal. Wasma abaihim fi akkahin khud bil qabul. Nama banyak Akkah.
Murarah bin Rabi'ah, Akkah. Ka'ab bin Malik, Akkah. Hanya Hilal bin Umayyah. Itu akhir hurufnya. Khud bil qabul, itu nama 3 orang yang tertunda tobatnya pada waktu perang Tabuk. Bukan di Mekah, fi Makkahin itu nama awal orang-orang yang tidak ikut perang. Fi Makkahin, Makkah. Muraratun Ka'bun Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin. Orang itu ngaji sama kita. Kenapa? Laranya kena agama bukan? Kenapa? Kita marah orang itu ngaji sama kita gitu. Kita marahnya kena agama dengan ngaji. Ya itu soalnya lihat kasusnya saya nggak bisa pindah. Cuma kena sahwat itu. Enggak, jangan bilang kayak begitu. Kita lihat kasusnya, kita nggak tahu kasusnya apa, kita nggak lihat kasusnya. Itu agama itu ngaji. Iya, dia nggak ngaji sama kita, gimana? Pindah deh gitu. Dia nggak ngaji sama kita. Terus? Kita benci sama dia benci mana gitu. Atau udah ngaji berhenti gitu. Nah, ini lain bukti. Ya, itu kita kasusnya ya. Apakah kita benci sama dia gara-gara dia nggak ngaji sama kita karena dia ada syagun-syagunnya jadi kagak berhenti dan segala macam. Itu kita lihat. Apakah ada motivasi dunia atau enggak di situ? Lihat kasusnya. Berkaitan dengan masalah lain, toa disunahkan 3 putaran itu kan lari kecil, sisanya jalan. Apakah semua toa begitu atau hanya toa ifadah atau toa wudhu saja atau gimana Ki? Tawaf itu disunatkan ngicip 3 putaran pertama. Itu kalau antara rukun Yamin dan Hajar Aswad itu enggak harus. Jadi andai kata Hajar Aswad ya, yang mari baru ngincik, sini tidak. Nabi perintahkan kayak begitu. Kenapa di sini tidak? Kenapa kita disuruh lari kecil? Orang Mekah ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam hijrah ke Madinah, mereka mengatakan umat Islam di Madinah pada sakit karena Madinah penuh dengan nyamuk malaria. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi berdoa agar nyamuk itu dipindah ke Juhfa. Kenapa Juhfa? Tempat orang Yahudi. Maka nyamuk malaria nggak ada di Madinah. Dan sampai sekarang ente kalau ke Madinah susah nyari nyamuk, susah. Karena nggak ada. Iya, Mekah banyak, susah nyari nyamuk. Kenapa Nabi lari-lari kecil? Supaya orang Mekah tahu kalau kita ini nggak sakit sebenarnya, kita masih semangat, masih kuat. Kenapa di situ nggak muter, nggak ngincit? Karena mereka ngeliatin umat Islam di Jabal Hindi. Jabal Hindi sebelah sana adanya Jabal Hindi. Kalau Jabal Hindi ke situ kan kalingan Ka'bah, maka karena kalingan Ka'bah nggak perlu nginci, karena itu nggak ada hikmah di situ. Kapan kita disunat nginci? Disunat nginci adalah tawaf yang kita ittiba, yang makanya apa ittiba ini pakai kayak gini ya. Itu dan itu kapan? Itu ketika kita melaksanakan tawaf rukun. Apakah rukun haji atau rukun umroh? Kalau kita tawaf umroh juga harus ngincik sebagiannya. Dan itu ketika Nabi muntah itu dalam Hajjatul Wada, dan itu ketika Fathu Makkah itu umroh. Jadi kapan kita disunat ngincik? Itu ketika tawaf yang merupakan tawaf rukun. Tawaf sunat nggak perlu, tapi ketika tawaf rukun itu disunatkan karena mengikuti apa yang Nabi lakukan. Jadi hanya tawaf sunat saja, ifadah atau tawaf umrah, tawaf rukun. Coba Rabel, Asturoh, susah. Juhfah itu kalau kita baca fikih bahwasanya miqat orang Mesir di Juhfah. Jawa itu mana? Dekat Yambu. Yambu itu mana? Gini, kalau kita dari Madinah ke Mekah itu pernah sedikit kita melewati pinggir laut. Nggak ngalamin pinggir laut kita pasti.
Kalau dari Mekah ke Mekah itu ada sebelah kanan lautnya. Kelihatan laut dan desi kemana ya? Desi ke dekat. Dan di situ Juhfah. Dekat situ Juhfah. Di daerah Mekah, Lewat enggak, bukan sama Mekah. Antara Mekah dan Madinah. Lewat Mikot Bir Ali. Masih jauh dari Bir Ali, kira-kira perjalanan 2 jam lagi kalau naik bis sekarang. 2 jam lagi. Itu ada namanya sekarang Rabil. Nah, Rabil belum Masturo juga sama. Itu Juhfah. Itu agak ke dalam. Itu Mikotnya orang Mesir. Orang Mesir naik kapal laut turun di Ambu. Nah, kapal lautnya tuh. Nah, dia dari situlah lewat dikit ada yang namanya Juhfah. Di situ tempat orang Mesir Mikot. Juhfah. Hah? Dulu. Kalau sekarang Madinah nggak ada. Sampai hari ini. Barangkali itu salah. Kalau andai kata ada orang di Madinah digigit nyamuk, emang dasar sial banget tuh orang itu. Digigit nyamuk. Dan kenapa saya bilang kayak ini? Karena saya tahu saya di Madinah dan saya nggak pernah digigit nyamuk. Karena emang kamar saya ber-AC nggak ada nyamuknya lagi. Oke, lagi. Sebenarnya kalau untuk ibu atau nenek-nenek yang udah menebus boleh kan kalau pakai kulit Pak? Dalam surah An ada kata-kata wal qawaidu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang sudah tua. Qawaid minan nisa, mereka boleh terbuka sedikit auratnya. Dan dalam kata wal qawaidu minan nisa, sekarang begitu bukan berarti boleh mutlak. Kan nenek lu nggak ada yang demen. Ente yang bilang kayak begitu. Kata Ki Majrin, rubba sakit lakit. Setiap barang yang jatuh pasti ada yang mungut. Hatta kresek kosong. Asal gendut, wah orang pungut. Jadi jangan dianggap nenek itu nggak ada yang mau. Iya ente kagak mau, tapi aki-aki. Ya. Rubba sakit lakit. Ini kata Ki Majrin. Tapi andai kata dia tidak tertutup sama sekali, itu masuk dalam firman Allah, wal qawaidu minan nisa alladzina la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghairu mutabarrizatin bizina. Kan ada dalam surah Nur tuh. Itu nggak apa-apa. Ayyadna thiyabahunna, tapi ghairu mutabarrizatin bizina, jangan bersolek, jangan dandan. Ini mentang-mentang boleh rambut sedikit terbuka lalu dandan, nenek dandan ya, bibirnya menor kayak gitu, itu tetap nggak boleh. Ghairu mutabarrizatin bizina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa', min nafsin la tashba', min qalbin la yakhsha', min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingatkan tuh ya, kenapa baru 2 tahun Nabi telah melaksanakan Fathu Makkah, sedangkan gencatan senjatanya 10 tahun. Itu baru 2 tahun ya. Segera habis ini mutolak ke kitab-kitab sirah. Memang saya pikir sirah Nabawi harus dikaji. Harus ada yang namanya sirah Nabawiyah, dan itu mesti kita pahami. Dan kita kemajin kan ada tuh Muhammad Rasulullah kan itu ada ya. Itu mesti kita kaji, mesti kita baca. Karena itu sirah Nabawiyah merupakan bentuk lain dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nah, hadis adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan sirah Nabi. Itu merupakan bagian dari hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh.